Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Garu, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Agus Rohendi. Channel yang banyak inspiratif bagi para masyarakat petani Garu dan para budidaya Garu. Baik, kita ini di ruang kerja saya. Jadi ketika saya sudah memanen kepada warga atau warga mengirim barang, itu saya sortir dulu. Setelah saya sortir, nanti yang bisa di carving yang bagus kualitas saya masukkan ke sini. Jadi ini barang-barang banyak, ini sudah saya carving kurang lebih 5 hari ya, 5 hari yang lalu. Ketika kemarin video sudah saya upload ketika saya manen, yang saya kasih judul di situ Gaharu hasil budidaya menghasilkan lempeng berkualitas tinggi. Nah, ini seperti ini. Ini kemarin yang kita yang kita panen, yang saya panen pada hari kemarin? Hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat seminggu yang lalu saya panen. Ini hasilnya seperti ini, sudah saya carving. Nanti kita lihat. Ini kemarin di batang itu yang saya tunjukkan kuning. Nah, jadi batangnya ini. Jadi saya tidak merekayasa hasil atau saya mengambil yang lain, enggak. Ini adalah batang yang kemarin yang saya upload. Jadi ketika batangnya udah upload itu ya, ini lempengnya tebal seperti ini, hasilnya nanti seperti ini. Ini udah saya carving seperti ini. Tujuan saya apa? Tujuan saya mengupload itu adalah kita berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Inilah Gaharu yang ada di tempat kami. Jadi kalau ada yang bertanya, kemarin banyak yang bertanya, Gaharu itu harganya berapa lempeng seperti ini? Itu tidak saya jawab sesuai dengan real. Karena apa? Karena Gaharu itu harganya sesuai dengan dilihat dari kelas, kualitas, warna, dan lain sebagainya. Ketebalan, ketipisan juga berpengaruh kepada harga Gaharu. Dan hasil alam ataupun budidaya itu juga sangat berpengaruh, jauh nilainya, dan dari asal daerah pun itu berpengaruh. Makanya saya selalu menyampaikan harga Gaharu kalau di tempat saya berkisar 25.000 sampai 2.500.000. Karena apa? Ini adalah hasil rekayasa. Semuanya rekayasa di sini. Ada rekayasa yang bilang secara alami itu adalah membantu sebenarnya. Hanya membantu terjadinya alam seperti apa, dan rekayasa dengan cara obat dan sebagainya ada. Dan obat pun serum pun saya sudah buat, dan kemarin ada beberapa batang yang sudah saya inokulasikan hasilnya seperti apa. Kita lihat di tempat kerja saya, kita lihat nanti secara kualitas Gaharu dan bagaimana kandungan minyaknya dan sebagainya, kandungan minyaknya dan kehitamannya kita lihat. Kita banyak bervariasi. Kita lihat. Ini adalah tempat kerja saya yang dimana beberapa hari, 5 hari kurang lebih saya carving. Ini adalah Ini adalah hasil serbuknya ya. Ini namanya serbuk setelah dibersihkan. Nah, ini pun ada nilainya. Kalau di tempat sini adalah 1 kilo 15 ribuan. Ini adalah lempeng yang belum saya carving. Ini banyak. Ini kalau yang sudah masuk ke sini mayoritas tebal dan mayoritas hitam dan coklat tua. Kalau yang masih coklat-coklat muda, kulit tipis, ini tidak masuk ke ruang kerja saya. Ini masih banyak. Ini saya targetkan nanti kurang lebih 3 sore atau 4 sore nanti habis. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ini sudah banyak. Ini adalah lempeng-lempeng tebal yang sudah saya kelaskan sesuai dengan kelasnya. Ini lempeng tebal yang kemarin kita panen tuh ya, yang kita upload kurang lebih seminggu yang lalu, seperti ini. Ketika sudah di carving, bentuknya seperti ini. Dan ini pun belum sempurna karena kemarin masih basah, saya kejar betul. Jadi nanti ketika finishingnya nanti ketika mau dikirim. Mengkilat hitam-hitam semuanya.
dan sudah saya kelaskan. Nah, di sini di plastik ini sudah saya kelaskan. Jadi yang lempeng tebal itu sama dengan yang di sini. Ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Jadi setelah saya carving, saya masukkan ke plastik. Karena apa? Biar aromanya tidak pudar dan warnanya itu tetap menjaga kualitas warna dan harumnya tetap terjaga di plastik. Nah, ini yang seperti ini saya kelaskan, ini beda lagi. Ini kurang lebih 3 kilo. Ini yang kelasnya lebih tinggi. Tipisnya tidak begitu tebal, tapi udah tipis, tapi tidak tipis banget. Nah, dan warnanya pun hitam. Kita lihat warnanya lebih hitam daripada yang ini. Nah, gitu. Kita masukkan ke plastik. Kalau yang warnanya sudah luar biasa. Ini aja belum begitu sempurna, masih 93%. Nanti dibersihkan setelah mau dikirim. Nah, yang ini adalah silet. Yang ini silet yang lebih tipis tapi hitam. Nah, ini lebih tipis tapi hitam. Seperti apa tipisnya? Ya seperti silet. Kalau dibilang tipis, tipisnya seperti silet, tipis nian. Ini banyak ini. Kita lihat ketipisannya, tipis. Nah, setipis karton bisa. Kalau bahasa setipis silet ya setipis silet, tapi sebenarnya setipis karton itulah. Nah, kalau silet ini campur antara coklat tua sama yang hitam. Jadi kalau sudah masuk kelas silet ini semuanya mayoritas hitam, minimal coklat tua. Nanti kita tes bagaimana kualitasnya dengan cara dibakar. Jadi kalau buyer sini melihat atau mengetes kualitas gaharu itu dengan cara dibakar. Kalau yang ini medang akar. Ini yang saya ambil dari akar, dan ini alami. Kalau ini alami, kita lihat. Kalau ini dari akar, yang tadinya itu full bulat akar, tapi kita ambil tengahnya, kita buang kayunya, kita tinggal akarnya saja, pinggirannya. Ini satuannya kemarin itu gini kalau nggak salah itu, tapi karena pecah jadinya tidak bisa disatukan lagi. Inilah hasil budidaya kami. Dan semua yang ada di sini tidak ada unsur inokulasi obat, nggak ada. Jadi rekayasa yang seperti ini, rekayasa semuanya alami. Orang mengatakan kalau di sini rekayasa alami, tapi kalau saya teliti betul sebenarnya bukan rekayasa alami. Rekayasa yang kita hanya membantu saja. Karena apa? Ini hanya dikupas, kulit pertamanya kita kupas. Jadi kayak ini, ini bahan patung ini, bahan patung. Ini banyak juga, ini udah banyak ini. Kalau hitungan semuanya nanti 50 kilo ada nanti kalau selesai, sama yang di luar itu, yang di karung juga masih ada. Ini juga hasil alami, ini di ranting-ranting belum saya ambil, ini kan belum saya bersihkan. Nah, ini juga ada alamnya juga, ini alam kecil-kecil banyak sini. Nih, jadi rekayasa ini yang saya lakukan adalah membantu. Rekayasa boleh jadi ada dikatakan rekayasa alami, ada juga hanya membantu proses alam saja. Karena kita kupas, setelah kita kupas, kita biarkan, ada udah pecah-pecah kayak gini. Kalau sudah pecah kayak gini, nah,
kita kupas, kita ambil. Itu nanti lihat kepada ketebalannya, karena pohon garu itu karakternya beda-beda. Ada yang dikupas hasilnya tebal kayak gini, ada yang dikupas hasilnya tipis, ada yang dikupas dia kembali kulitnya, tidak menghasilkan kulit yang bisa dimanfaatkan. Jadi karakter batang beda-beda. Kalau saya metode saya, karena saya fokus kepada lempeng atau kulit tebal, dan saya dominan kepada manen yang manen tegak. Jadi tidak cara ditumbang, tapi dengan cara didodos. Jadi sekali tanam adalah seumur hidup. Kita ambil kulit-kulitnya saja. Jadi pohon garu yang sudah dikupas, terus menghasilkan kulit tebal, itu saya pertahankan. Tidak saya lakukan obat, enggak. Tapi kalau yang pohon garu itu, yang ketika kulitnya itu tipis, ketika dikupas dia tidak menghasilkan tebal, maka saya oles atau saya semprot dengan menggunakan obat. Tujuannya apa? Biar menghasilkan kulit yang tebal. Menghasilkan kulit yang tebal. Itulah. Ini pengembangan obat saya. Jadi saya mengembangkan serum. Ada kurang lebih 15 metode, 15 serum yang saya kembangkan. Jadi serum saya ini, saya sampaikan, ini hasilnya adalah 50-50. 50%. Saya tidak menyampaikan 100%, saya nggak berani. Karena apa? Serum yang saya uji cobakan bukan uji coba lab, tapi uji coba batang. Jadi saya mendapatkan ilmu, saya meracik sendiri, saya bercerita dengan kawan yang ada di seluruh Indonesia, ada kawan yang dari Malaysia, dari Kelantan, ada yang juga saya belajar dari Australia, kawan di sana, gitu kan. Ada juga kita bincang-bincang dengan kawan yang ada di Polandia juga seperti itu. Kita berbagi cerita, mencari ilmu dan sebagainya. Jadi uji coba saya adalah uji coba batang. Yang saya lakukan adalah di batang, nggak di lab. Alhamdulillah hasilnya itu saya katakan saya tidak berani tinggi-tinggi, hasilnya adalah 50%. Karena apa? Kalau ada yang mengatakan serum saya 100%, saya nggak percaya. Karena apa? Batang gaharu beda-beda. Karakter batang gaharu beda-beda. Dan gaharu yang ada di tempat saya, di Jambi, di Tebo ini, sama di Kalimantan, sama di NTB beda. Karakternya juga beda, karena apa? Unsur haranya beda. Ini saya kembangkan. Jadi yang saya kembangkan banyak sekali, tapi nanti saya ambil yang hasilnya lebih bagus. Karena batang gaharu ketika diinokulasi, ada yang jadi, ada yang busuk, ada yang tidak sama sekali bereaksi. Karena batang gaharu beda-beda. Ini adalah serum yang saya lakukan untuk obat. Obat apa namanya? Suntik. Ini untuk suntik ya. Ini untuk disuntikkan ke dalam. Dan ini juga untuk suntikan ke dalam, itu juga ya. Jadi yang disuntikkan ke dalam, serum yang masukkan ke dalam, itu saya menggunakan 3 metode ini. Ini yang menurut saya ini yang sudah bagus yang saya lakukan. Tapi kalau untuk yang oles itu masih saya proses, karena yang oles gampang sekali. Dan ini pun masih saya fragmentasi di dalam ini. Ini untuk bibitnya. Perlu saya sampaikan, kalau pembuatan serum itu pembuatannya adalah mudah sekali. Tapi ingat, ketika serum itu jadi atau tidak tergantung ada bibitnya atau tidak, bibit atau biangnya atau tidak. Jadi saya sampaikan dan saya disampaikan oleh buyer. Jadi kalau hanya untuk membuat hitam atau hanya untuk membuat jamur gampang. Tapi yang kita kejar, kita laku atau tidak. Serum yang kita uji cobakan hasilnya nanti laku atau tidak. Kalau nggak laku buat apa? Percuma, buang-buang energi, buang-buang mendingan nggak usah gitu kan. Jadi ketika membuat serum itu tujuannya kalau saya adalah untuk laku, bukan untuk mencari hitam atau tidaknya. Walaupun coklat laku nggak masalah. Jadi dikatakan oleh buyer saya, kalau tidak ada bibitnya susah, maka saya menggunakan bibit. Ini adalah gaharu alam. Yang ini saya beli beberapa tahun yang lalu. Dan ini pun gak saya jual. Ini adalah bibitnya. Dulu rada besar, ini saya kerok. Jadi saya ambil, saya kerok gitu ya. Saya kerok pakai ini. Pakai pisau kecil. Jadi setelah itu nanti saya blender. Setelah saya blender, saya campurkan dengan
dengan apa namanya dengan jamurnya. Setelah dijadikan satu, baru kita fragmentasi, baru kita uji, baru kita suntikkan. Itu pun hasilnya masih 50%. Kalau tidak ada bibitnya, kata buyer saya nggak laku. Karena banyak di sini yang dilakukan infus atau inokulasi yang buyer itu tidak beli, tidak mau beli. Karena apa? Ya beda, kualitasnya beda. Kita lihat. Kita uji coba kepada yang punyaan saya aja ya. Nanti kita berbagi cerita dan sebagainya. Bagaimana hasil yang saya lakukan ini adalah kita tes dengan cara apa namanya? Dengan kita bakar, ada nggak minyaknya. Jadi gaharu dikatakan mahal itu kalau dia satu hitam, yang kedua harum, ketiga adalah ada minyaknya. Kita bakar. Jadi kalau buyer, baik buyer nasional maupun internasional, ketika mengetes gaharu masih langsung dibakar. Satu bau, yang kedua adalah minyak. Kita lihat. Kita lihat minyaknya mendidih. Kita lihat minyaknya. Itu mendidih minyaknya. Kita ambil yang ini, yang lebih tipis, yang kualitasnya lebih tinggi. Kita lihat minyaknya. Mendidih. Nah, kita lihat. Nah, jadi buyer itu akan melihat pembeli itu mesti diharum dan minyak. Itu minyaknya. Kalau harumnya, karena ini alami ya, ini lempeng-lempeng alami tanpa obat, sangat luar biasa. Kita ambil yang silet. Nah, yang silet ini nggak mau kalah ini kalau silet ini. Karena silet ini kalau di antara sekian ini yang paling mahal mana? Yang silet, yang kelas silet. Kelas silet, kelas tipis ini adalah apa namanya, kualitasnya lebih tinggi, dan dia itu hanya diambil apa namanya hitamnya saja. Nah, kita lihat. Oh, itu mendidih. Kita lihat. Coba berkilau minyaknya. Jadi para petani gaharu, para pemirsa, para penonton YouTube saya, itulah yang saya sampaikan. Jadi video yang saya sampaikan bukan hanya sekedar kupas-kupas upload atau bacok-bacok upload, enggak. Jadi dari awal sampai kepada pembersihan, sampai siap dijual. Dan ini insya Allah hari Jumat besok buyer dari Sumatera Barat mau menjemput. Kemarin sudah connect, semua yang ada akan diambil dan nanti kita bagi, dan kita pun saya kirim juga ke buyer Sumatera Selatan, karena kita berbagi dengan buyer-buyer yang sudah menjalin hubungan dengan saya sejak 2013, sudah bagus, dan saya ada barang selalu saya kirim, kita bagi-bagi. Demikianlah apa videonya saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk menjadi penyemangat para petani gaharu. Inilah hasil-hasil gaharu budidaya. Walaupun budidaya, tapi hasilnya sangat luar biasa. Bagi kami, masyarakat desa, petani desa, sangat luar biasa. Karena hal yang seperti ini aja laku dan mahal. Tapi ingat, mahalnya lempeng yang budidaya seperti ini masih jauh beda dengan mahalnya yang ada di alam. Tapi setidaknya kita memberikan pendapatan penghasilan tambahan. Dari hasil seperti ini menghasilkan tambahan yang sangat luar biasa. Dan rekayasa-rekayasa yang kami lakukan adalah laku. Dari mana kita bisa seperti ini? Dari belajar. Karena sudah saya sampaikan, moto saya adalah masa depan hanya milik orang yang mau belajar. Maka belajarlah untuk masa depan. Ini saya belajar sejak 2010, bahkan 2099. Sampai sekarang alhamdulillah saya menunaikan hasil. Inilah hasilnya seperti ini. Dan barang seperti ini bukan hanya di Indonesia saja, sudah sampai
ke Arab Saudi dan Kuwait. Dan insya Allah Agustus besok saya akan mengirim kurang lebih 10 kilo ke Arab Saudi dan ke Kuwait karena akan dibawa oleh kawan ke sana. Sekian, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Salam Wangi Garu, salam semangat untuk petani Garu. Gaharu memberikan penghasilan tambahan yang sangat luar biasa. Sekian, jangan lupa like and share. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.